Selamat pagi, saudara dan saudari yang dikasihi dan dicintai oleh Yesus. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi refleksi kepada saudara dan saudari sekalian. Judul refleksi saya, kematian yang meyakinkan. Saudara dan saudari yang dicintai Yesus, kematian adalah suatu kepastian. Sehebat apapun seseorang, ia pasti akan mati. Karena itu, kita perlu mempersiapkan diri agar kematian bisa menjadi perpindahan dari kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di dunia seberang. Dengan kata lain, kematian tidak boleh membawa kematian, tetapi jalan menuju kehidupan kekal. Hanya Tuhan yang tahu waktu dan tempat kematian kita. Meskipun demikian, hal itu tidak boleh membuat kita takut, karena Yesus adalah Juru Selamat. Yesus juga mengalami kematian, tetapi ia mati meyakinkan, serta akhirnya bangkit dan menjadi Juru Selamat kita. Yesus sungguh mati. Ia tidak pura-pura mati supaya dimuliakan. Sebab sebelum kematiannya, Yesus bergulat melawan musuh terakhir, duka cita dan penderitaan di Taman Getsemani. Bagi orang beriman, kematian adalah tidur bersama Yesus. Saudara dan saudari yang dikasihi dan dicintai oleh Yesus, Yesus mati untuk kita. Karena itu, kita tidak perlu takut menghadapi kematian. Kita percaya Yesus selalu menyertai kita. Yesus tidak hanya sungguh-sungguh mati, tetapi mati percaya diri. Sebab dalam kematiannya, ia yakin akan kehadiran Bapa. Relasi dengan Bapa mendatangkan keyakinan. 3 kali Yesus berujar tentang Bapanya. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Yesus menyebut nama Bapa saat meninggalkan dunia ini. Pada saat ginting, kemelut, dan gelap, Yesus menyerukan nama Bapa. Kita juga bisa langsung berseru kepada Bapa bila menemui kemelut dan saat-saat ginting dalam hidup kita. Pada saat-saat terakhir hidupnya, Yesus menyerahkan diri dalam tangan Bapa. Ia bebas dari tangan musuh dan orang-orang yang mengejarnya. Tempat paling aman di dunia ini adalah berada dalam perlindungan Bapa. Yesus tidak membutuhkan pengampunan karena Yesus adalah Allah. Yesus adalah Putra Allah. Yesus adalah Sabda. Karena itu, ia mempunyai hak istimewa. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa setan membenci sabda Allah, karena sabda Allah adalah pedang roh. Yesus hidup dalam sabda, dan jika kita hidup dalam sabda, kita mati dalam sabda. Bila kita membaca seluruh kitab suci, keselamatan Tuhan semakin dekat dengan hidup kita. Sabda Allah adalah jaminan mati dengan percaya diri.
Yesus mati dengan percaya diri karena yakin akan kehadiran janji Bapanya. Membaca kitab suci mendatangkan pengharapan, penghiburan, dan peneguhan. Membaca kitab suci membuat kita mempunyai harapan. Tidak mudah putus asa, apalagi bunuh diri. Saudara dan saudari yang terkasih, jangan pernah bunuh diri, sesulit apapun hidup ini. Bunuh diri adalah kematian yang kurang meyakinkan. Cintailah kehidupan. Nikmatilah setiap menit hidup kita. Tidak ada kata-kata yang memadai untuk menggambarkan sepenuhnya tentang mencintai kehidupan. Ini adalah salah satu hal penting yang dapat kita lakukan untuk bisa mencapai kebahagiaan. Kita mesti menyukai semua sisi kehidupan kita, baik perasaan, penglihatan, pendengaran, maupun tentang tantangan-tantangan kehidupan kita. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, nikmatilah bintang-bintang yang gemerlap di langit. Perhatikan matahari kala terbit dan terbenam. Carilah keindahan-keindahan baru setiap saat. Waspadalah, jangan biarkan segala kesenangan kehidupan tenggelam begitu saja dalam deretan kesibukan. Ingat, kita mencintai kehidupan dan biarkan kehidupan membantu kita berbahagia. Hidup di dunia ini hanya berlangsung singkat. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, peristiwa kematian mengingatkan kita bahwa hidup ini hanya sementara. Maka kita perlu memperjuangkan hidup yang kekal, supaya dapat memiliki hidup abadi. Kita harus berusaha meninggalkan dengan meyakinkan. Kita harus berusaha meninggal dengan meyakinkan. Untuk meninggal secara meyakinkan, kita perlu meninggalkan kesan yang baik dengan teladan hidup iman dan kepercayaan, dengan selalu mencari kehendak Tuhan serta rela berkorban demi kebaikan dan kebenaran. Selain meninggalkan kesan dan pesan bermutu, kita juga sedapatnya tidak ketinggalan dan tidak terlambat, sebab hidup ini singkat. Kita tidak boleh menunda apa yang bisa kita laksanakan hari ini. Kita juga tidak boleh lupa menyenangkan Tuhan dengan menyenangkan sesama. Saudara dan saudari, demikian refleksi saya. Semoga refleksi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam merenungkan hari-hari hidup kita, agar hidup kita lebih bermakna. Semoga, amin.